Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzaki Mubarok. Saya dari Asisten Lab Elektronika Analog. Di sini saya akan menjelaskan modul yaitu sumber tegangan terregulasi. Maksud dari tegangan regulasi itu ialah tegangan yang inputnya masih ada gelombang dan setelah masuk ke sirkuit regulator barulah dia jadi DC murni atau sinyalnya itu jadi datar. Itulah dikatakan tegangan terregulasi. Di praktikum kita ini nanti ada 3 rangkaian yang akan kita coba, yaitu rangkaian tegangan regulator 5 volt plus regulator tegangan min 5 volt dan tegangan variabel yang akan memakai regulator LM317. Nah, untuk pertama ini kita masuk ke tegangan regulator 5 volt dulu. 5 volt berarti kita pakai komponen IC 7805. Kenapa 7805? Karena 7805 ini regulator untuk 5 volt. Kalau regulator untuk 9 volt berarti 09. Ini untuk 9 volt. Kalau 12, 78 12 gitu. Berarti angka terakhirnya ini menunjukkan berapa volt regulasinya. Kita tambahkan dulu komponen alternator sebagai sumber kita, baru transformer yang 2P3S. Maksudnya 2 input, 3 output LED. LED yang hijau aja. Kita masukkan dulu alternatornya, baru kita buat trafo sebelahnya. Nah, untuk mengubah nilai dari alternator kita ini, inilah dia kita buat. Nanti sini kita atur dia tegangannya 310 volt dan 50 Hz. Ini nggak masalah, ini karena perbedaan di simulasi aja. Yang penting kita cari tegangannya sampai 220 volt. Nah, setelah itu kita sambungkan ke trafo. Nah, trafonya ini kita buat nilainya itu di total secondary inductance itu jadi 6,2 mH. Nah, itu nanti outputnya sini jadi 12. Sekarang kita sambungkan ke dioda jembatan. Nah, di rangkaian ini nanti kita pakai dioda jembatan semua. Karena dioda jembatan itu lebih efisien, lebih banyak sirkuit-sirkuit yang kita lihat itu semuanya pakai dioda jembatan, bukan pakai 1 dioda atau 2 dioda. Itu udah kurang sempurna lah rangkaiannya kalau dibilang. Kita cari di sini bridge. Jadi nggak perlu pakai dioda satu-satu lagi, nyusunnya jadi 4 biji, nggak perlu. Kita di sini sudah ada paketnya gitulah. Geser dulu. Kita masukkan. Nah, untuk supaya gampangnya itu, kita lihat di sini kan ada anoda sama katoda di sini. Sini juga anoda katoda. Kaki inilah yang nyambung langsung ke transformer. Karena di sini tuh sebagai input AC-nya. Atas sama bawah. Nah, untuk keluaran dari bridge ini, dia keluarnya itu dari kaki sini sama sini. Nanti keluarnya itu itulah udah jadi DC. DC-nya itu yang bentuknya gunungnya banyak gitu. Nggak ada tegangan negatif. Nah, ini kita sambung dulu. Setelah itu dari ini kita sambung ke regulator kita. Baru yang bawah yang tegangan sini, yang kaki dioda satu lagi kita sambung ke kaki 2 regulator. Nah, di sini tuh kita nanti sambungkan, kita buat kapasitor. Ini kapasitornya ini fungsinya untuk sebagai filter agar tegangannya itu lebih stabil. Ini nilai kapasitornya 470. Nah, nanti keluarannya juga kita kasih kapasitor yang nanti di sini nilainya 2200 mikrofarad. Kita sambung. Setelah itu output kita itu di sini. Yang ini untuk output 5 volt positif. Yang bawah ini ground. Jangan lupa pasang groundnya juga. Setelah kita pasang ground, nah, untuk melihat apakah sirkuit ini berfungsi atau enggak, disinilah boleh kita pasang LED.
di outputnya. Kita kasih resistor supaya LED-nya nggak meledak. Kita kasih 1K aja biar lampunya nggak terlalu redup. Oh, masih redup. 330 ohm aja. Nah, hidup. Lampunya sudah hidup. Jangan lupa juga kita tambahkan voltmeter di daerah sini. Ini nggak apa-apa, supaya dia lebih kelihatan di sini tegangannya itu berapa. Nah, 24,6 volt. Kenapa 24? Karena 12 tambah 12 jadinya 24. Kan gitu. Nah, setelah itu selesailah rangkaian dari percobaan pertama. Percobaan pertama kita itu pakai LM7805, yaitu tegangan regulator yang merubah tegangan inputnya dari di atas 5 volt dan setelah melewati regulator ini dia jadi 5 volt konstan. Tetap dia konstan. Nah, jadi cara kerjanya itu kayak gini. Dari AC 220 masuk ke trafo. Nah, trafonya ini itu menurunkan tegangan jadi 12 volt. 12 volt CT karena trafonya tipe CT. Kita ambil kaki 12 volt dan 12 voltnya. Kenapa? Karena praktikum ini inginnya itu ngambil 24 volt. Bisa aja 12 volt. Yang kaki 12 sama kaki CT. Jadi terserah kalian lah mau yang 12 atau 12 CT, terserah untuk percobaan kalian yang lain ya di luar praktikum ini. Nah, untuk praktikum ini kita pakai 12 sama 12 volt jadinya 24. Setelah keluar dari trafo 12 sama 12, kita itu melewati dioda jembatan. Dioda jembatan itu fungsinya itu untuk merubah tegangan AC yang dari trafo ini langsung dirubahnya jadi DC. AC itu kan dia gelombangnya kayak naik turun, ngelewati garis tengah kan. Jadi dia positif sama negatif, naik turun. Nah, kalau udah jadi DC yang di sini itu dia masih bergelombang juga, tapi nggak ada tegangan negatifnya, alias dia gelombangnya itu nggak melewati garis tengah. Dan DC yang seperti itu, DC-nya itu masih belum bisa dipakai untuk di sirkuit manapun, belum bisa dipakai. Kenapa? Karena masih ada gelombangnya. Nah, karena itulah kita pakai regulator. Regulator ini fungsinya untuk menstabilkan tegangan. Inputnya masih bergelombang dalam bentuk DC. Setelah melewati regulator ini, dia itu tegangannya jadi datar. Datar seperti garis lurus. Yang jelas itu dia di atas garis tengah dari grafik. Alias itu DC murni kalau dibilang. Nah, itulah tujuan kita. Tujuan kita itu untuk membuat supaya gimana outputnya itu konstan. Nggak ada gelombang, nggak naik turun, nggak ada apa-apa. Lurus dia cuman. Stabil. Jadi gitulah. Tegangan yang di sini itu inilah tegangan yang bisa kita pakai. Mau dipakai di mana? Terserah lah. Mau kalian misalnya mau nyoba ke sirkuit yang lain atau ke dinamo motor, mau ke alat-alat lain lah. Terserah. Ini tegangan yang kita bilang sehat. Udah bisa dipakai. Sementara yang di sini itu masih belum. Mungkin itu penjelasan dari percobaan pertama. Kita masuk ke percobaan kedua, yaitu regulator tegangan dengan minus 5 volt. Ini itu rangkaiannya sama, hampir sama, alias sebagian yang sama. Dan juga sebagiannya lagi ada yang berbeda. Apa yang beda itu? Disinilah kita langsung masuk ke TKP. Kita masukkan alternatornya.
Kita buat juga tegangan AC voltmeter. Kita sambungkan ke trafo. Kita atur sama ya, 310 volt 50 Hz. Ininya juga yang secondary-nya kita buat 6,8 mH. Yes. Yang ini juga kita buat 6,2 mH. Dan kita pakai, nah yang membedakannya itu dia di sini. Karena kita nanti pakai 7905 untuk tegangan regulator negatif 7905, nanti inputnya ini tuh bukan langsung ke positif dari bridge ini, tapi dia dari negatif. Jadi nanti ini nyambung ke sini, dan positif dari bridge ini dia itu jadi ground untuk rangkaian kita ini. Seperti ini. Ngerti? Kalau misalnya masih bingung, kita balik aja ininya. Ini kita hapus. Ini kita balik, kita mirror. Yang ini jadi negatif, yang ini jadi positif. Ya kan? Yang ini, yang negatif nyambung kedua, yang positif jadi ground. Gini. Kaki sini nyambung ke ground. Kita buat groundnya. Dan seperti biasa, kita tambahkan kapasitor. Tadi nilainya 470 mikrofarad. 470 mikrofarad. Kita sambung. Dan outputnya juga. Outputnya tadi kapasitor output kita buat nilainya 2200 mikrofarad. Sambung. Untuk LED indikator kita pasang, diikuti dengan resistor supaya enggak rusak LED-nya. Resistornya kita buat 330 dan kita kasih lagi AC voltmeter di sini. Sini. Dan juga jangan lupa kasih nama. Sini 12 volt. Di sini 12 volt. Di akhirnya ini jangan lupa kita kasih voltmeter DC. Ya, supaya kelihatan lah outputnya itu berapa. Nah, bisa kita play. Inputnya 220 volt melewati trafo, diturunkan jadi 12 volt. 12 volt CT. Kita ambil 12 sama 12 jadinya 24, melewati dioda bridge yang dibalik karena sesuai dengan regulatornya. Ini regulator untuk meregulasi tegangan minus. Kita pakai kapasitor di input untuk sebagai filternya, dan setelah melewati regulator ini masuk ke kapasitor lagi supaya di filternya lagi, walaupun sudah stabil supaya lebih stabil lagi kita buat gitu. Dan ada LED nya. Oh iya, kenapa LED-nya nggak hidup? Karena LED ini kan anodanya ini kan ke atas, katodanya ke bawah. Anoda kan itu positif.
Kalau positif masuk ke anoda, hidup. Tapi yang masuk ke anoda ini negatif, makanya dia nggak hidup. Kita baliklah. Kita balik dulu. Rotate. Sambung-sambung. Jadilah hidup. Ini tegangannya kebalik. Tegangannya itu dia di bawah garis tengah grafik, bukan di atas. Karena kalau di atas dia positif, di bawah dia jadi negatif. Dan itu pastinya tegangan murni alias datar. Itu untuk tegangan negatif. Oke, sekarang percobaan ketiga, kita memakai rangkaian yang namanya tegangan regulator adjustable. Adjustable itu maksudnya tegangannya itu bisa diatur. Mau banyak atau dikit, mau 1,2 volt, mau 2 volt, 3 volt, terserah. Tinggal memutar potensiometernya. Jadi seperti ini. Contohnya ini, potensionya. Kalau kita putar, dia lama-lama tegangannya turun. Kalau kita putar lagi arah berlawanan, dia tegangannya jadi naik maksimal. Nah, gimana cara buatnya? Langsung saja cari 317 317T. Pertama alternator dulu. Awalnya sama ya. Semuanya sama. AC voltmeter, transformer, baru bridge, lalu 317T. Kita sambungkan dulu. Ininya 310 50 Hz, 6,2 mH. Kita dekatkan lagi. Kita tambah AC voltmeter di sini. Geser. Ini sambung. Ini jadi ground. Nah, ini tadi kan 12 volt. Yang ini 12 volt juga. Ini CT. Untuk kapasitor filter inputnya di sini kita buat 3300 mikrofarad. Baru di sini juga ada kapasitor untuk bagian regulatornya, ditambah resistor di bagian sini, dan potensiometer. Kita pakai pot Hg biar agak besar dia, sama itu. Sini, ini pun ke bawah juga. Untuk filter output, taruh di sini, nilainya itu 100 mikrofarad. Setelah filter kapasitor, kita pasang lagi LED indikatornya. Pakai resistor supaya LED-nya nggak rusak. Panjangin lagi. Dan di sini kita kasih indikator DC voltmeter supaya tahu nanti outputnya berapa. Supaya tahu tegangan di ini, kita kasihkan aja R2 ya. R2. Ini R3. Nanti kan di rumusnya itu ditanyain nilai IADJ. Nilai ADJ itu maksudnya itu nilai I-adjust, nilai IR2 di bagian sini. Berarti kita kasih DC ampere meter di sini.
Ini sambung ke sini. Ini itu biar kelihatan gitu arusnya berapa di bagian R2 supaya nggak bingung nanti. Kita ganti jadi milliamps karena ampere itu terlalu besar skala ukurnya. LED resistornya kita ganti jadi 330. Dan untuk R2 nya 2K. Dan untuk nilai potensionya ini kita ganti jadi 20K. Ya, jangan lupa ground. Yang lain udah semua. Udah kita lihat. Oh ya, resistornya 330 bukan 333K ya. Nggak hidup dia LED-nya. Nah, hidup. Kita atur tegangan outputnya ini berapa dengan cara memutar potensiometer ini. Kita lihat. Maksimalnya 14,8, minimalnya itu 1,69. Nah, sekarang kita masuk ke laporan. Untuk laporan modul 3 ini gak banyak kok, cuman sedikit aja. Judulnya modul 3, nama kalian siapa, NIM-nya berapa, tanggal praktikumnya kapan, kelas apa, tujuannya apa. Ya mungkin bisa dilihat dari modul tujuannya apa, bisa tinggal ditulis ulang. Atau mau tambahi boleh silahkan. Alat dan bahannya apa aja, dasar teori, hasil praktikum. Yang pertama gambar rangkaian, tulis tangan, sumber daya terregulasi terminal positif. Berarti nanti kalian itu gambar yang ini, regulator tegangan plus 5 volt pakai tangan. Baru yang kedua, sumber daya terregulasi terminal negatif. Berarti yang ini nanti kalian gambar. Sumber tegangan terregulasi adjustable, itu yang ini. Ini aja tinggal digambar. Baru masuk ke tabel di bagian D2, sumber daya terregulasi terminal positif yang pakai IC 7805. Yang percobaan pertama tadi itu kalian masukkan VIN-nya berapa. VIN-nya itu berarti maksudnya yang sebelum ke regulator, yang sebelum masuk ke LM7805. Artinya itu tegangan yang di sini. Supaya tahu, kita pindahi dulu ininya. Masukkan. Nah, yang ini juga. Jadi VN itu dia tegangan volt yang sebelum masuk ke regulator. Berarti posisinya setelah dioda. Setelah dioda dan sebelum regulator. Kita pindahi dulu ini semua. Geser, masukkan. VN itu nanti kalian isi yang ini, yang di sini. VN-nya berapa? 16,3 volt. Ini VN yang masuk sebelum regulator. Bukan yang ini ya. Ini hanya sebagai indikator supaya kalian tahu aja kalau oh ini tegangan di sini itu 24 volt. Tegangan di sini 220. Tegangan di sini 5. Di sini 16 supaya tahu aja gitu. Nah, untuk VIN tadi itu dari di sini. Kita ambil dari sini VIN-nya. Setelah dioda sebelum regulator. Itu untuk VIN di 7805. V-out-nya berarti yang di sini. Ini V-out-nya. Berapa ini V-out-nya? 5 volt. Tulislah 5 volt di kotak tadi tuh. Sini 5 volt.
Untuk yang negatif, LM7905 V-in-nya sama kayak yang sebelumnya. Di sini V-in-nya. Ya. Ini V-in-nya. Berarti V-in-nya ini minus 16. Tulislah dalam kotak itu minus 16. V-out-nya ini min 5. Setelah itu, nah untuk yang adjustable ini, setiap presentase dari resistornya itu kalian masukkan hasilnya berapa. Jadi misalnya di saat dia 0%, di saat R berapa tadi? R2-nya 0%, I out-nya sama V out-nya berapa? Kita lihat, kita contohnya ini. Nah, di saat dia ininya 0%, di bagian sini tuh 0%, IADJ-nya berapa? IADJ-nya itu yang ini. V out-nya berapa? V out-nya ini 14,2. Baru di saat dia 25%, di saat 25%, kita buat jadi 25%. IAD-nya berapa? 0,68 mA tetap. Ininya jadi 11,4 volt. Volt out-nya. Untuk V out-nya. Untuk 50% berapa? I out-nya berapa? V out-nya berapa? 75% berapa? 100% berapa? Ya, lanjutkanlah. Berapa itu nilainya? Ini berarti itu kalau di 0% dia berapa ohm untuk resistor variabel 20K ini. Jadi itu nyarinya itu ya sedikit matematika lah. Kita ambil contoh misalnya 25%, ini berapa ohm. Resistor yang diputar jadi 25% itu dia berapa ohm. Jadi cara nyarinya itu 20K dikali 25%. Dapat hasilnya 5000 ohm. Berarti di saat resistornya 25% sama dengan 5000 ohm atau 5 kilo ohm. Nah, untuk selanjutnya sama kayak gitu rumusnya. 0% berapa ya? 0% pasti dia 0 ohm lah. 25% berapa ohm, 50% berapa ohm, 75 berapa ohm, 100% berapa. Itu untuk adjustable. Untuk analisanya, E1, analisa rangkaian, jelaskan secara naratif mengenai skema dari rangkaian. Setiap rangkaian yang terminal positif, negatif sama adjust, kalian jelaskan masing-masing gimana cara kerjanya gitu. Jelaskan gimana sambungan-sambungannya itu dan setiap posisinya itu, komponennya itu untuk apa. Ya secara singkat aja lah yang kalian ngerti. Nggak usah terlalu detail. Ya kalau detail bagus lah. Berarti kalian kan udah ngerti. Ya dijelaskan satu-satu. Yang E2 ini analisa input dan output tegangan. Analisa secara naratif aja, secara tulisan. Jelaskan yang positif itu sumber daya tegangan terminal positif, gimana dia inputnya dan outputnya, kenapa inputnya segini bisa outputnya segini, dan juga negatif kayak gitu, kenapa inputnya segini outputnya segini. Dijelaskan lah sesuai pengetahuan kalian, atau kalau boleh cari di internet nggak apa-apa lah supaya tambah-tambah ilmu lagi. Nah, untuk yang E3 analisa perhitungan, ini khusus untuk adjust. Kalian cari V out-nya berapa setiap presentase resistansi resistor variabel tadi itu, resistor R2. Jadi pada saat dia 0%, berapa V out-nya? Di saat dia 0%, V out-nya berapa? Nah, inilah diketahui R1-nya ini dia 2K, untuk R2-nya 0 ohm, berarti 0 per 2K ditambah 1 kali 1,25 ditambah
IADJ sama dengan Vout. Berapalah? Kalian hitunglah itu. Yang 25% juga sama. Begitu selanjutnya untuk RV 50%, 75%, dan 100%. Ini 100% ya. Begitu selanjutnya. Untuk bagian tugasnya ada di laporan di modul kalian masing-masing. Halaman paling terakhir modul. Ini tugas ada 3, jelaskan mekanisme bla 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 bla. Seperti biasalah, kalian cari jawabannya. Kalau misalnya nggak tahu, bisa tanya sama Mbah Google untuk tugasnya ini. Dan yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum kalian ini apa yang kalian dapat, fungsinya untuk apa, kalian tulislah di situ. Ya kalau bisa beda-beda lah kesimpulan, karena kan pemahaman kalian per orang itu beda-beda, nggak mungkin sama semua. Ya kalau bisa beda lah. Kalau beda berarti itu kalian ngerti dengan praktikum ini. Karena ini gampang, praktikum ini gampang kalau udah tahu. Mungkin sekian dari praktikum ini. Kalau misalnya masih ada yang bingung, bolehlah tanya lagi dari WA. Kalau nggak ngerti tanya aja, nggak apa, nggak usah ragu-ragu. Mungkin itu sekian dari praktikum modul 3 ini. Modul 3 ternyata cuy. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekeliruan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.